Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwita Ramadhani dengan NIM 2362500077 dari kelas Informatika 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda, dan juga menjelaskan secara manual dan juga Excel tentang 3 studi kasus pada masing-masing analisis regresi. Nah, baik, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan analisis regresi sederhana? Nah, analisis regresi sederhana itu adalah metode statistik untuk mempelajari hubungan antara suatu variabel bebas atau independen dengan satu variabel terikat, yaitu dependen. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ini, dan seberapa besar pengaruh dari variabel tersebut. Kemudian variabel bebas ini itu dilambangkan dengan X, artinya variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan kalau variabel terikat itu atau dilambangkan dengan variabel Y, ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Seperti itu. Baik, kita masuk pada contoh studi kasus pada regresi sederhana. Nah, baik, kita lanjut. Kita lanjut pada studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah pengeluaran untuk iklan berpengaruh terhadap total penjualan produknya. Nah, data ini dikumpulkan dari 5 cabang perusahaan selama 1 bulan. Nah, di sini ada datanya itu dalam bentuk tabel dari cabang, pengeluaran iklan, dan penjualan produk. Di sini cabangnya ada 5 cabang, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian pengeluaran iklan di sini dalam jumlah juta rupiah, yaitu yang pertama 10 juta, 15 juta, dan seterusnya. Dan pengeluaran iklan di sini sebagai variabel X. Kemudian untuk penjualan produk itu dalam jumlah juta rupiah dan sebagai variabel Y. Di sini datanya ada 55 juta rupiah, 60 juta rupiah, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan untuk studi kasus ini itu tentukan persamaan regresi sederhananya. Yang kedua, apakah ada pengaruh pengeluaran iklan terhadap total penjualan? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan di atas, maka diperlukan proses atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu kita membuat hipotesis penelitian, yaitu H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Nah, H0 itu tidak ada pengaruh pengeluaran iklan terhadap total penjualan produk. Kemudian H1-nya ada pengaruh pengeluaran iklan terhadap total penjualan produk. Nah, kemudian yang kedua, membuat hipotesis statistiknya. Hipotesis statistiknya seperti ini. Lanjut, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansinya itu adalah ini sama dengan 5%. Kemudian kaidah pengujian itu jika T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak. Sedangkan jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung dan T tabel dan T hitung kurang sama dengan T tabel maka H0 diterima. Selanjutnya menentukan persamaan regresi. Untuk menentukan persamaan regresi kita perlu membuat tabel penolong terlebih dahulu. Nah, ini tabel penolongnya yang disediakan, tambahannya itu ada buat kolom XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Karena nanti akan digunakan dalam menghitung nilai konstanta A dan B. Oke, baik. Ini tabel penolongnya ini diperoleh dari ini kan tadi sudah ada memang di tabel sebelumnya, yaitu tabel data. Kemudian ini tabel penolongnya, ada tabel tambahan yaitu XY. Diambil dari XY ini adalah X kali Y. X-nya 10, Y-nya 55. Jadi 10 kali 55 itu 550. Dan seterusnya sampai ke bawah itu
dikali antara baris yang kedua ini, antara X dan Y. 15 kali 60 900, 20 kali 65 1300, dan seterusnya. Kemudian ada X kuadrat. X kuadrat diambil dari 10 ini. X-nya dikuadratkan. Nilai X dikuadratkan berarti 10 kuadrat. 10 kali 10 100. 15 kali 15 225, dan seterusnya. Kemudian untuk Y kuadrat sama dengan X kuadrat tadi, diambil dari perhitungan Y kuadrat. Y ini dikuadratkan, yaitu 55 kuadrat. 55 kali 2. 55 kali 55. Yaitu hasilnya 3025. 60 kali 60 3600, dan seterusnya. Kemudian lanjut kita menghitung nilai konstanta A dan B. Pertama untuk kita cari terlebih dahulu konstanta B-nya dengan rumus sigma n Qn buka kurung sigma xy di tutup kurung kurang buka kurung sigma x tutup buka kurung sigma y tutup bagi per n buka kurung sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan. Nah, antara ini dan ini itu berbeda ya. Nah, kita masukkan nilainya sesuai dengan rumus. N ini kan jumlah datanya ada 5, jadi kita masukkan. Kemudian sigma xy itu diambil dari jumlah, sigma ini jumlah. Ini tadi yang sudah dijumlahkan dari hasil hasil dari setiap tambahan tabel tadi. Ini sigma. Sigma itu artinya jumlah ya. Kemudian kita lanjut kurang 100 ini nilai dari sigma x yang mana? Sigma x yang ini. Kemudian dikali 335 yaitu sigma y. Lanjut per 5, nilai n itu 5. Kemudian 2250 itu sigma x kuadrat kurang 100 kuadrat, karena di sini sigma x dikuadratkan, artinya hasil dari sigma x itu dikuadratkan. Kemudian lanjut 5 kali 7025 dikurang 100 kali 335 turun ke bawah. 5 kali 7025 itu 35.125. 100 dikali 335 itu 33.500 per 5 kali 2250 itu 11.250 dikurang 100 kuadrat yaitu 10.000. Kita hasil dari ini hasilnya 3.500. 125 dikurang 33.500 yaitu 6.625 per 11.250 dikurang 10.000 yaitu 1.250. Hasilnya 1.625 dibagi 1.250 hasilnya itu 1,3. Baik, lanjut mencari konstanta A. Rumusnya itu sigma y dikurang b sigma x per n. Ini kita masukkan nilainya 335 dikurang b ini nilai dari nilai 1,3 ini nilai dari b yang sudah kita dapat sebelumnya. 1,3 dikali 100. Kita ini turun 335 dikurang 1,3 dikali 100 130 per 5 turun ini 205 hasil dari 335 kurang 130 per 5. 205 bagi 5 hasilnya 41,0. Kemudian C ada untuk mencari persamaan regresi. Persamaan regresi itu diambil dari A tambah BX. Kita masukkan nilai dari A. Nilai dari A itu 41,0 berarti 41,0 ditambah hasil dari B 1,3X. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah menentukan nilai koefisien korelasi atau R. Nah, koefisien korelasi dengan rumus sebagai berikut. Itu rumusnya N sigma XY dikurang sigma X dikali XY per akar nilai mutlak N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan nilai mutlak N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Kemudian kita masukkan nilainya sesuai dengan rumus.
ini N 5 ini diambil dari jumlah data yaitu N 7, kemudian masukkan 7025 diambil dari sigma XY tadi yang ada di sini 7025. Selanjutnya 100 nilai sigma X 3 dikali 335. Kemudian ini kita masukkan lagi 5 dikali 2250 dikurang 100 kuadrat, 5 dikali 22.875 dikurang 335 dikuadratkan. Kemudian kita masukkan di sini 35.260 dikurang 33.500 per akar 1.250 dikali nilai mutlak 2.150. Nah, hasilnya itu 0,991. Nah, jadi hubungan antara pengeluaran iklan atau variabel X dengan total penjualan produk variabel Y sebesar R sama dengan 0,991. Dengan kriteria itu tingkat hubungannya sangat kuat dan positif. Artinya, hubungan antara pengeluaran iklan dan total penjualan produk itu searah. Nah, kemudian kita tentukan T hitung dan T tabelnya. Menghitung nilai T hitung. T hitung itu sama dengan R, ini rumus T hitung. R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Kita masukkan nilainya. Nilai R 0,991 akar N-nya 5 dikurang 3 per akar 1 kurang 0,982. Ini 0,991 dikali akar 3 berapa? Akar 3 itu 1,732 per akar 1 kurang 0,982 itu 0,284. Nah, 0,991 dikali 1,732 bagi 0,284 hasilnya 13,00. Lanjut menghitung T tabel. T tabelnya itu dari taraf signifikansi diketahui delta sama dengan 5% atau sama dengan taraf signifikansinya itu 0,05. Maka nilai delta dibagi 2 sama dengan 0,025. Kemudian DF-nya itu 5 dikurang 2. Ini rumus N kurang 2, 5 kurang 2 itu hasilnya 3. Maka T tabelnya itu adalah 0,025,3. Hasilnya 3,182. Nah, jadi kesimpulannya karena T hitung lebih dari T tabel, jadi H0 itu ditolak. Yaitu ada pengaruh signifikan antara pengeluaran iklan, ada pengaruh signifikan pengeluaran iklan terhadap total penjualan. Kemudian lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu seorang pemilik mobil mencatat jumlah liter bensin yang diisi dengan jarak tempuh mobil, hitungannya dalam kilometer, dalam beberapa perjalanan. Nah, data yang dikumpulkan itu sebanyak 5 data. Di sini ada beberapa perjalanan, kemudian ada bensin dalam jumlah liter, ada jarak tempuh dalam jumlah kilometer. Datanya sebagai berikut. Ini bensin pada perjalanan pertama itu 5 liter dan jarak tempuhnya 60 km dan seterusnya. Kemudian masuk ke pertanyaan, tentukan persamaan regresi sederhananya. Yang kedua, apakah ada pengaruh jumlah liter bensin terhadap jarak tempuh? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dan buat hipotesis penelitian H0 dan H1-nya. Nah, H0 itu tidak ada pengaruh jumlah liter bensin terhadap jarak tempuh. Dan sedangkan H1-nya adalah ada pengaruh jumlah liter bensin terhadap jarak tempuh. Nah, kemudian di sini membuat hipotesis statistiknya, yaitu H0 sama dengan 0 kalau H1 sama dengan tidak sama dengan 0. Hipotesis tidak sama dengan 0. Oke, lanjut ke menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansinya yaitu 5%. Kemudian kaidah pengujiannya, jika T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak. Jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung dan T hitung lebih dari T hitung kurang dari sama dengan T tabel kurang dari sama dengan T hitung maka H0 diterima. Nah, selanjutnya menentukan persamaan regresi. Untuk menentukan persamaan regresi kita buat dulu tabel penolongnya, yaitu menambahkan 3 kolom yang isinya XY, tabel kolom XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, di sini hasil dari XY yaitu X dikali Y
yang nilainya 5 dikali 60 sama dengan 300, 7 dikali 90 sama dengan 630, dan seterusnya. Kemudian ada X kuadrat. X kuadrat itu diambil dari X dikuadratkan, yaitu 5 kuadrat. 5 kali 5 sama dengan 25, 7 kali 7 sama dengan 49, dan seterusnya. Kemudian untuk Y kuadratnya juga sama, itu dikuadratkan, ya berarti 60 kuadrat, 60 kali 60, 3600, 90 kali 90, 8100, dan seterusnya. Kemudian di sini ada sigma, yaitu jumlah dari tiap-tiap kolom ini, yaitu jumlah dari X, jumlah Y, jumlah XY, jumlah X kuadrat, dan jumlah Y kuadrat. Nanti akan kita gunakan di sini dalam menghitung konstanta A dan B. Karena tadi saya sudah sebutkan rumusnya, jadi sekarang saya akan langsung masukkan nilainya untuk mempersingkat juga. Nah, kita masukkan nilainya. Yang pertama itu 5. Untuk mencari B, itu caranya 5, masukkan nilainya 5, 5 kali 4610 dikurang 42 kali 510 per 5 dikali 382 dikurang 42 kuadrat. Nah, kita jumlahkan, kita masukkan perhitungannya. 5 dikali 4610 itu 23.050 dikurang 42 kali 510, 21.420 dibagi 1910 di 5 kali 382 itu 1910 dikurang 42 kali 42, 1764. Kemudian kita lanjut, 23.050 dikurang 21.420 itu 1630, dan bagi 1910 dikurang 1764 itu 146. Dan 1630 dibagi 146 sama dengan 11,164. Jadi ini hasil dari B itu 11,164. Lanjut mencari A-nya. Sama, karena tadi saya sudah sebutkan rumusnya, maka di sini saya akan langsung masukkan nilainya, yaitu 510 dikurang 11,164 dikali 42. Nah, di sini 510 turun, 11,164 dikali 142 itu 468,9. 5 turun, 510 dikurang 468,9 adalah 41,5. Nah, 41,1 dibagi 5 sama dengan 8,219. Lanjut mencari persamaan. Nah, jadi nilai dari A adalah 8,219. Lanjut persamaan regresi. Mencari persamaan regresi yaitu langsung tentukan A tambah BX. A-nya 8,219 ditambah B-nya 11,164X. Nah, lanjut menentukan nilai koefisien korelasi, yaitu R-nya. Nah, di sini karena tadi saya sudah sebutkan rumus, ini sekarang saya akan langsung masukkan nilai. R sama dengan 5 dikali 4618, 4610 dikurang 42 kali 510. Nah, di 5 kali 4610 adalah 23.050 dikurang 42 kali 510 itu 21.420. Nah, dibagi akar 5, akarnya turun, nilai mutlak 5 dikali 382 itu 1910 dikurang 42 kali 42 1764 dikali nilai mutlak 5 dikali 55.700 itu 278.500 dikurang 510 dikali 510 itu 26.100. Nah, kemudian 23.050 dikurang 21.420 itu 1.630. Nah, kemudian ini juga kita cari jumlahnya. Akarnya turun 1910 dikurang 1764 itu hasilnya 146 dikali 278 dikali 278,500 dikurang 26.100 itu hasilnya 18.400. Nah, 1630-nya turun, kemudian ini kita cari akar dari 146.000 dikali 18.400 itu hasilnya 1639,02. Nah, 1630 dibagi 1639,02 itu hasilnya 0,994. Nah, jadi hubungan antara jumlah bensin dengan jarak tempuh itu sebesar R
yang nilainya 0,994 dengan kriteria tingkat hubungannya sangat kuat dan positif. Artinya hubungan soal antara jumlah liter bensin dengan jarak tempuh. Selanjutnya menentukan T hitung dan T tabel. Yang pertama itu kita untuk T hitung. Nah, T hitung sama dengan R dikali akar N kurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Nah, tadi R-nya sudah didapat, jadi kita langsung masukkan nilainya, yaitu 0,994 dikali akar 3, karena N dikurang 2 itu 5 dikurang 2 sama dengan 3, jadi akar 3, per akar 1 kurang 0,994 akar 2. Nah, ini turun 0,994 dikali akar 2 itu hasil 0 akar dari 3 itu 1,732. Jadi ini lanjut 0,994 dikali 1,3732 itu 1,721. Nah, per akar 1 dikurang 0,98036 itu akar 0,011964. Nah, lanjut yang hasil akar dari 0, sekian ini adalah 0,1094. Jadi 1,721 dibagi 0,1094 itu sama dengan 16,438. Nah, itu hasil dari T hitung. Selanjutnya kita cari, kita hitung lagi T tabel. Cara cari T tabel itu taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, itu hasilnya atau 5% atau 0,05. Kemudian DF-nya itu 3, jadi hasil dari T tabel adalah 3,182. Hasil dari T tabel itu 3,182. Nah, kesimpulannya, karena T hitung yaitu 16,483 lebih besar dari T tabel, maka lebih besar dari T tabel yang hasilnya 3,182, maka H0 itu ditolak. Artinya, ada pengaruh signifikan antara jumlah bensin terhadap jarak tempuh. Kita lanjut ke studi kasus 3. Seorang guru ingin mengetahui apakah waktu tidur malam siswa memengaruhi tingkat konsentrasi mereka di kelas. Nah, data dikumpulkan itu sebagai berikut. Ada data siswa, jam tidur, dan tingkat konsentrasinya. Seperti ini. Ada 5 data. Lanjut. Pertanyaannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk menjawab juga itu dengan cara pertama menentukan dan buat hipotesis penilaian H0 dan H1. H0-nya itu tidak ada pengaruh jam tidur terhadap tingkat konsentrasi siswa, dan H1-nya itu ada pengaruh jam tidur terhadap tingkat konsentrasi siswa. Baik, lanjut. Menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi itu sama, yaitu 5% alfa 5% atau sama dengan 0,05. Nah, kemudian kaidah pengujiannya sama dengan yang sebelumnya. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T tabel kurang dari T hitung, maka H0 diterima. Nah, selanjutnya menentukan persamaan regresi. Sama seperti sebelumnya, membuat tabel penolong dulu, ya tambahannya ada XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Seperti ini hasilnya. Hasil dari XY itu 4 dikali 60. Dan seterusnya, X kuadrat 4 kali 4. Hasilnya 16 dan seterusnya. Y kuadrat juga sama. 60 kali 60 hasilnya 3600. 65 kali 65 hasilnya 4225 dan seterusnya. Dan ini sigma artinya jumlah dari setiap kolom. Selanjutnya menghitung nilai konstanta A dan B. Nah, di sini nilai B-nya kita langsung masukkan, yaitu 5 dikali 2187, hasilnya 10.935, 30 kurang 30 kali 355 itu hasilnya 10.650, per 5 dikali 190 hasilnya 950, dikurang 30 kuadrat ini 30 kali 30 yaitu 900. Nah, 10.935 dikurang 10.650 hasilnya 285, dibagi 950 dikurang 900, nah hasilnya 50. Jadi 285 dibagi 50 hasilnya 5,7. Jadi hasil dari B itu 5,7. Cari lagi konstanta A-nya. Kita langsung masukkan nilainya. 355 dikurang 355 turun, kemudian 5,7 dikali 30 hasilnya 171.
dibagi 5 turun, kemudian 355 dikurang 171, hasilnya 184. 184 dibagi 5, hasilnya 36,8. Jadi ini 36,8 ini adalah hasil dari konstan A. Selanjutnya persamaan regresi. Nah, persamaan regresi itu Y sama dengan A, ini A, yaitu 36,8 ditambah BX 5,7X. Lanjut, menentukan nilai koefisien korelasi. Nah, kita langsung masukkan nilainya. R sama dengan 5 dikali 287 itu 10.935 dikurang 30 kali 355 itu 10.650 per atau bagi akar, tetap tulis akarnya, kemudian nilai mutlak 5 dikali 190 hasilnya 950 dikurang 90 kuadrat itu 900 kali nilai mutlak 5 kali 25.533 itu hasilnya 127.665 dikurang 355 kuadrat. 355 kali 5 kali 355 itu hasilnya 126.025. Nah, ini turun. Hasil dari ini adalah 10.935 dikurang 10.650 itu 285. Kemudian ini akarnya tetap turun. Nah, 950 dikurang 900 itu 50. 127.665 dikurang 126.025 itu 1.640. Nah, kemudian akar dari 50 kali 1.640 adalah 286,356. Nah, 285 dibagi 286,356 ini adalah 0,995. Jadi, hubungan antara jam tidur dengan tingkat konsentrasi siswa itu sebesar nilai R-nya yaitu 0,995. Dengan kriteria tingkat hubungannya itu sangat kuat, positif. Artinya hubungan searah antara jam tidur dengan tingkat konsentrasi itu hubungannya searah. Lanjut menghitung nilai T hitung dan T tabel. Nah, hasil dari T hitung ini, T hitung sama dengan 0,995. Ini adalah R-nya tadi dikali akar 3. Nah, ini turun akar 3 hasilnya 1,732 per 1 dikurang 0,995 akar 2 ini hasilnya 0,99025. Nah, ini turun, hasil dari ini turun 1,732 dibagi akar 0,009975. Nah, kemudian akar dari ini adalah 0,0998. Jadi, 1,732 ini dibagi 0,0998 hasilnya 17,732. Nah, ini hasil dari T hitung. Kemudian T tabel lagi. Taruh signifikansinya sama 0,05, df-nya juga sama 3. T tabelnya itu berarti 3,182. Nah, jadi kesimpulannya adalah karena T hitung yang nilainya 17,732 itu lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan antara jam tidur terhadap tingkat konsentrasi siswa. Nah, baik, kita lanjut pada perhitungan Excel. Di sini ada studi kasus yang pertama, yaitu tentang variabel X-nya pengeluaran iklan dan variabel Y-nya itu penjualan produk. Nah, kita cari yang pertama itu, kita lihat di tentukan nilai korelasinya. Nah, dan di sini nilai korelasinya adalah 0,991. Nah, nilai korelasinya itu antara X dan variabel X dan Y adalah 0,991. Itu termasuk dalam kategori sangat kuat. Bisa dilihat di tabel kategori korelasi yang ada di samping. Nah, dari studi kasus yang pertama ini itu termasuk kategori sangat kuat, masuk dalam kategori sangat kuat. Selanjutnya, untuk selain nilai korelasi, kita juga harus tahu nilai koefisien determinasinya. Nilai koefisien determinasi dari studi kasus ini adalah 0,976 atau 97,6%, yang berarti bahwa pengeluaran iklan dapat menjelaskan sebesar 97,6%, sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya untuk mencari variabel, untuk mencari T hitungnya itu hasilnya ini
169, kita langsung lihat ke nilai signifikansi dari T hitung untuk menentukan apakah eh, apakah studi kasus ini itu ada pengaruhnya atau tidak ada. Nah, bisa kita lihat di sini signifikansinya kan 0,0009. Eh, Jika nilai signifikansinya yang tadi itu kurang dari alfa, yang nilainya 0,05, maka dia itu ada pengaruhnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa memang nilai signifikansi atau T hitungnya itu kurang dari nilai alfa yaitu 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di studi kasus yang pertama ini ada pengaruhnya signifikan antara variabel antara pengeluaran iklan terhadap penjualan produk. Seperti itu. Kemudian yang lain yang perlu kita tentukan adalah persamaan regresinya. Nah, di sini persamaan regresinya adalah wait, yaitu Y sama dengan 41 ditambah 1,3X. X 1,3X ini itu hasil dari nilai X. Nah, ya seperti itu. Baik, kita lanjut di studi kasus yang kedua. Nah, di studi kasus yang kedua ini itu tentang sebuah sebuah penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah eh, penggunaan liter bensinnya itu dalam jarak tempuh ingin dihitung gitu. Nah, lanjut kita langsung lihat di nilai korelasinya. Nah, di nilai korelasinya ini itu antara variabel X dan Y adalah 0,994 dan ini tuh termasuk dalam kategori sangat kuat. Nah, seperti di tabel kategori korelasi sebelumnya itu dia termasuk di sangat kuat. Selanjutnya kita lihat di mana berapa nilai koefisien determinasinya. Nah, dan nilai koefisien determinasinya adalah 0,985 atau 98,5%, yang berarti bahwa jumlah liter bensin ini dapat menjelaskan sebesar 98,5%, dan sisanya ini dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian kita lihat di sini untuk persamaan regresinya eh, di sini kita tuliskan Y sama dengan 8, diambil dari interceptnya 8,219 ditambah 11,164X. Nah, ini adalah nilai dari X. Seperti itu. Itu untuk persamaan regresi. Selanjutnya untuk mengetahui apakah atau bisa disebut pengambilan kesimpulan untuk mengetahui apakah ini studi kasus ini ada pengaruhnya atau tidak ada. Nah, bisa kita lihat di sini nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi kurang dari alfa, karena di sini kita bisa lihat nilai signifikansinya atau eh, T hitungnya adalah 0,004. Nah, di sini disebutkan eh, nilai signifikansi kurang dari alfa. Karena nilai signifikansi kurang dari alfa yang nilainya 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel X dan Y. Atau ada pengaruh antara jumlah liter bensin terhadap jarak tempuh mobil. Seperti itu. Nah, kita lanjut di studi kasus 3. Nah, di studi kasus 3 di sini itu kasusnya eh, tentang jam tidur malam yang mempengaruhi apakah itu mempengaruhi tingkat konsentrasi atau tidak. Itu yang mau kita cari, apakah mempengaruhi atau tidak. Nah, yang pertama yang kita lihat itu kita lihat di nilai korelasinya. Di nilai korelasi di sini ini nilainya
nilai korelasi antara X dan Y itu adalah 0,991, termasuk dalam kategori sangat kuat. Sesuai dengan tabel korelasi yang tadi. Nah, dia itu termasuk dalam kategori yang sangat kuat. Kemudian langsung lanjut di nilai koefisien determinasinya. Nah, di sini karena sudah didapatkan nilai koefisien determinasi 0,976 atau 97,6% itu yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y. Jadi bahwa jam tidur malam ini dapat menjelaskan bahwa tingkat konsentrasi sebesar 97,6%, sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Artinya memang dapat dipertanggungjawabkan tidur malam ini itu mempengaruhi tingkat konsentrasi. Nah, lanjut di persamaan regresi. Di persamaan regresi ini langsung kita masukkan nilainya. Y sama dengan maaf di sini belum saya ubah. Di sini harusnya Y sama dengan 36,8 ditambah 5,7x. 7x seperti itu. Ini adalah nilai dari persamaan regresi dari keseluruhan penghitungan. Ini nilai koefisiennya. Lanjut untuk menentukan apakah studi kasus ini mempengaruhi atau tidak, ada pengaruhnya atau tidak, bisa kita lihat di tabel T hitung atau yang F ini. Langsung kita lihat di signifikansinya. Karena nilai signifikansinya ini 0,003, itu kurang dari alfa yang nilainya 0,05, sehingga dapat disimpulkan lagi dan lagi bahwa ini tuh ada pengaruh signifikan antara variabel X dan Y. Ada pengaruh signifikan antara jam tidur malam terhadap tingkat konsentrasi. Artinya itu memengaruhi. Jadi kalau kita kesimpulannya itu, jadi kalau kita tidur malam tidak teratur, itu akan mempengaruhi tingkat konsentrasi kita, baik itu ketika belajar ataupun ketika beraktivitas. Oke, baik. Itu saja untuk pembahasan studi kasus analisis regresi sederhana menggunakan Excel. Baik, selanjutnya itu adalah analisis regresi berganda. Nah, apa itu analisis regresi berganda? Jadi, analisis regresi berganda itu adalah metode statistik untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel dependen. Secara sederhana, ini itu adalah perluasan dari regresi sederhana yang hanya mempertimbangkan satu variabel independen. Nah, regresi berganda ini itu memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana beberapa faktor secara bersamaan itu mempengaruhi hasil tertentu. Nah, adapun tujuan dari analisis regresi berganda ini yang pertama itu untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua itu mengidentifikasi variabel independen di mana variabel independen mana yang paling signifikan dalam memprediksi variabel dependen. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke studi kasus dari analisis regresi berganda ini. Nah, baik, kita masuk pada studi kasus. Nah, di sini pada analisis regresi berganda, studi kasus yang pertama yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar, minat belajar terhadap prestasi belajar. Data penelitian berjumlah 12 mahasiswa. Nah, ini. Nah, di sini ada tabel mahasiswa yang ada juga kolom motivasi belajar yang sebagai variabel X1, ada minat belajar sebagai variabel X2 dan ada prestasi sebagai variabel Y. Nah, ini semua data-datanya dan langsung saja masuk pada pertanyaan, tentukan persamaan regresi bergandanya. Nah, yang kedua, buktikan apakah ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar. Nah, yang pertama yang harus kita tentukan adalah kurang lebih sama dengan regresi sederhana tadi.
yaitu membuat hipotesis H0 dan H1. Nah, H0 ini tidak ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Kalau H1-nya ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, yang kedua itu membuat hipotesis statistik. H0-nya itu sama dengan 0, H1-nya tidak sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansinya itu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Yang keempat, menentukan uji yang digunakan. Nah, uji yang digunakan itu adalah regresi berganda. 2 predikat. Yang kelima, kaidah pengujian. Kaidah pengujiannya itu jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya, menentukan persamaan analisis regresi berganda. Kita buat tabel penolong di sini, yaitu tabel tambahannya ada X1Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat. Nah, X1 Y ini adalah hasil kali dari X1 dikali Y, 75 dikali 80 hasilnya 6000, 60 dikali 75 hasilnya 4500, dan seterusnya sampai selesai, sampai yang terakhir. Kemudian ada tabel tambahan juga, yaitu X2Y hasil kali dari X2 dikali Y, 75 kali 80 hasilnya 6000, 70 kali 75 hasilnya 5250, dan seterusnya. Kemudian X1 di X1, X2, X1 kali X2. Jadi 75 kali 75 hasilnya 5625, 60 kali 70 hasilnya 4200, dan seterusnya. Kemudian ada X1 kuadrat. Nah, ini X1 kuadrat, X1 dikuadratkan. Berarti 75 kuadrat, 75 kali 75 itu hasilnya 5625. 60 kali 60, 3600, dan seterusnya. Kemudian X2 kuadrat. Ini sama, yaitu dikuadratkan. 75 kuadrat, yaitu 75 kali 75. Hasilnya 5625, 70 kuadrat, 70 kali 70 hasilnya 4900, dan seterusnya. Yang terakhir Y kuadrat, 80 kuadrat, yaitu 80 kali 80 hasilnya 6400, 75 kali 75 hasilnya 5625, sampai seterusnya. Nah, kita juga di sini jumlahkan, yaitu sigma jumlah dari tiap-tiap kolom. Ini. Lanjut, memasukkan nilai statistik ke rumus yang digunakan. Nah, untuk lanjut ke menghitung konstanta itu diperlukan beberapa rumus statistik. Yang pertama, kita cari dulu sigma X1 kuadrat, yaitu sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan per N. N-nya kan N-nya 12. Nah, di sini kita masukkan nilainya 60 dikali 60.175 nilai dari ini sigma X kuadrat tadi ini dikurang 847 itu nilai dari sigma X1. Sigma X1 yang mana? Sigma X1 yang ini, 845 dikuadratkan. Nah, jadi 60.175 dikurang 845 kuadrat per 12 ini adalah 672,917. Yang kedua, kita cari lagi sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan per N. Nah, ini kita masukkan nilainya 70.715 dikurang 917 kuadrat per 12. Dan hasilnya ini 640,917. Yang ketiga, kita juga cari sigma Y kuadrat. Nah, seperti ini rumusnya, dan kita masukkan nilainya 84.000 dikurang 1.000 kuadrat per 12, hasilnya 666,667. Yang keempat, sigma X1Y sama dengan ini rumusnya, sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali Y per N sama dengan kita masukkan nilainya 70
1950 dikurang 845 nilai dari sigma X1 dikali 1000 nilai dari Y per 12 hasilnya 533,333. Lanjut, yang keenam sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N. Kita masukkan nilainya 65.110 dikurang 845 kali 917 per 12 sama dengan hasilnya 537,917. Nah, ini lagi mencari X bar X X2 X2 rata-rata dari X2 sama dengan sigma X2 per N. Nah, ini kita masukkan nilainya sigma X2 itu 917 per N-nya 12. Hasilnya 76,417. Nah, ini cari lagi X2 rata-ratanya di akar 2 kan. Nah, ini hasilnya 55.839,51. Yang terakhir Y bar atau rata-rata Y, yaitu kita masukkan nilainya 1000 per 12. Hasilnya 83,333. Cari lagi Y kuadrat dari hasil rata-rata tadi dikuadratkan. Hasilnya 6.944,44. Lanjut. Nah, setelah kita dapatkan tadi semua rumus statistiknya, kita lanjutkan mencari nilai konstanta B1, B2, dan A. Yang pertama B1, ini rumusnya. Sigma B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 kuadrat dikuadratkan. Nah, ini kita masukkan nilainya 640,917. Ini tadi hasil yang sudah kita cari di sini. Jadi tinggal kita masukkan 640,917 dikali 533,333. Ini hasilnya. Oh, ini untuk keseluruhan hasil. Nah, dikurang 537,917 dikali 533,333 hasilnya 54.933,3. Kemudian per 672,917 dikali 640,917 dikurang 537,917 dikuadratkan hasilnya 141.929. Nah, ini lagi dibagi 54.933 dibagi 141.929 hasilnya 0,387. Jadi ini adalah hasil dari B1. Lanjut cari B2. Ini rumusnya kita langsung masukkan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X1Y di per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Nah, kita masukkan nilainya. Ini 672,917 dikali 533,373 dikurang 537,917 dikali 533,333. Itu hasilnya 72.000. Kemudian per 672,917 dikali 640,917 dikurang 537,917 dipangkat 2 kan itu hasilnya 141.929. Nah, 72.000 dibagi 140.929 hasilnya 0,507. Kemudian lanjut kita cari A-nya, konstanta A. Sigma Y per N dikurang B1 sigma X1 per N dikurang B2 sigma X2 per N. Nah, kita masukkan nilainya. Nilai dari sigma Y tadi yang mana? Nilai dari sigma Y itu sigma Y yaitu yang ini 1000. Oke, lanjut. Per 12 itu jumlah data dikurang 0,387 yaitu hasil dari B1. Sigma X1 tadi yang kita dapat yaitu 845
bagi 12 dikurang 0,507 ini hasil dari B2 dikali 917 per 12. Nah ini 1000 bagi 12 hasilnya 83,33 dikurang ini dikali ini hasilnya 27,251 dikurang 0,507 dikali 917 bagi 12 itu hasilnya ini, maka menghasilkanlah nilai dari konstanta A-nya 17,338. Lanjut untuk persamaan regresi bergandanya langsung masukkan saja nilai dari A ditambah B1, X1 tambah B2, X2. Nah, ini nilai dari A adalah 17,338 ditambah nilai dari B1 X1 itu 0,387 X1 tambah 0,507 X2 seperti itu. Lanjut menghitung nilai korelasi. Nah, untuk menghitung nilai korelasi kita hitung itu koefisien korelasi gandanya RY.12, yaitu rumusnya sebagai berikut, akar B1 sigma X1 Y ditambah B2 sigma Y2 Y per sigma Y2. Nah, kita masukkan nilainya seperti ini dan hasilnya adalah akar 0,715 akar dari 0,715 diakarkan lagi untuk penyederhanaan, maka didapatkan nilai koefisien korelasi gandanya itu 0,846. Seperti itu. Kita lanjut untuk mencari koefisien korelasi parsial. Sebenarnya ini opsional saja untuk dicari karena di sini pada saat menentukan F hitung dan F tabelnya tidak dibutuhkan korelasi parsial, tidak dibutuhkan korelasi RY2.1, RY1.2 dan R12.Y. Jadi saya perlihatkan saja, tidak perlu saya jelaskan. Ini rumusnya sama saja tadi penjelasannya dengan yang RY.12. Seperti ini, nilai dari parsial RY1.2 adalah 0,796, hasil dari korelasi parsial RY2.1 adalah 0,816, dan hasil korelasi parsial dari R12.Y adalah 0,819. Nah, kita lanjut menghitung nilai koefisien determinasi. Simbolnya itu adalah KP, ini rumusnya. RY dikali 12 dikuadratkan dikali 100%. Nah, ini tadi hasil dari RY yang sudah kita dapat di sini. Itu dikuadratkan. Kemudian dikalikan dengan 100. Persennya tidak perlu dihitung, nanti dia mengikut di belakang di sini. Nah, setelah didapatkan hasilnya seperti ini. 71,55%. Lanjut menentukan F hitung dan F tabel. Nah, cara mencari F hitung ini rumusnya RY titik 12 diakar 2 kan dikali N dikurang M dikurang 1. Nah, ini N adalah jumlah sampel, M adalah jumlah variabel bebas, dan R adalah koefisien korelasi berganda. Nah, ini kita lanjut masukkan nilainya. Nilai dari RY.12 adalah 0,846 dipangkat 2 kan. Hasilnya 0,716 dikali 12 kurang 2 kurang 1 adalah 9 per 2 dikali 1 kurang 0,846 dikuadratkan. Ini hasil dari 1 kurang 0,846 dikuadratkan. Kemudian 0,716 dikali 9 hasilnya 6,439. 2 kali 1 kurang 0,716 itu adalah 0,284. Nah, kemudian dikali lagi 2,284 adalah 0,569. Jadi 6,439 dibagi 0,569 adalah 11,316. Itu hasil dari F hitung. Nih, hasil dari F hitung. Di sini F hitung. Nah, selanjutnya cari nilai F tabel. Cara mencari nilai F tabel kurang lebih sama dengan cara regresi sederhana, yaitu taruh signifikansinya yaitu 0,05. Kemudian dB-nya itu N dikurang M dikurang 1 sama ini 9. Kemudian sehingga didapatkan F tabelnya adalah 4,260. Nah, kesimpulannya, karena F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah,
Lanjut studi kasus kedua, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas udara di dalam kamar dilihat dari kualitas udaranya dilihat dari CO2 atau PM2,5 dan durasi penggunaan gadget sebelum tidur. Apakah memengaruhi kualitas tidur mahasiswa? Nah, di sini ada tabel data yang disediakan. Tabel datanya ini berisi mahasiswa, kualitas udara sebagai variabel X1, penggunaan gadget sebagai variabel X2, dan kualitas tidur sebagai variabel Y. Nah, ini semua datanya sesuai yang terlihat. Lanjut ke pertanyaan. Nah, tentukan persamaan regresi berganda dan apakah ada perbedaan apakah ada pengaruh kualitas udara dan durasi main gadget terhadap kualitas tidur? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya. Tentukan hipotesis. Nah, di sini yang kedua itu membuat hipotesis statistik. Nah, H0-nya itu regresi berganda sama dengan 0 dan H1-nya itu regresi tidak sama dengan 0. Lanjut, taraf signifikansinya sama, yaitu 5% atau 0,05. Kemudian uji yang digunakan adalah uji regresi berganda, analisis regresi berganda. Yang kelima, kaidah pengujiannya. Sama dengan yang tadi, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, H0 diterima. Nah, di sini menentukan persamaan analisis regresi berganda. Sama kayak sebelumnya, kita buat tabel penolong. Yaitu ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, pengerjaannya sama, yaitu X1 kuadrat diambil dari nilai X1 yang dikuadratkan, berarti 35 kali 35. Hasilnya ini 1225, itu pun seterusnya. Kemudian X2 juga sama, yaitu 2,5 dikali 2,5 hasilnya 6,25 dan seterusnya. Kemudian X1 juga begitu dan seterusnya, dia sama saja dengan contoh studi kasus yang pertama. Lanjut itu memasukkan nilai statistik. Nah, di sini ada nilai statistiknya. Yang pertama, sigma X1Y sama dengan 14,870, sigma X2Y sama dengan 11.112. Kemudian yang ketiga, sigma X1 X2-nya 625. Sigma X2 kuadrat sama dengan 47,5. Kemudian X bar X1 rata-rata dari X1 sama dengan 200 dibagi 5 sama dengan 40, kemudian dipangkat 2-kan, yaitu 15. Oh, ini X1, ini nilai X1, 40 nilai X1. X2, rata-rata X2 itu 3,0. Kemudian rata-rata Y atau 375 dibagi 5 sama dengan 75. Nah, ini hasilnya. Lanjut untuk menghitung nilai konstanta. Untuk menghitung nilai konstanta B1, B2, dan A, itu karena tadi sudah saya sebutkan di awal rumusnya, maka di sini akan langsung saya masukkan nilainya, yaitu B sama dengan 14,870 dikali 47,5 dikurang 1112 dikali 625 dibagi 1250. Nah, ini hasil kali dari ini 6.325 dikurang 6, ini hasil kali dari ini 695.000 dibagi 1250. Nah, ini hasilnya 11.325 dibagi 1250 sama dengan 9,06. Ini hasil dari konstanta B1. Kemudian untuk B2-nya kita langsung masukkan. B2 sama dengan 1112 dikali 8.250, hasilnya 4.000 dikurang 929.350 dibagi 1.250. Kemudian hasilnya adalah negatif 119.750 dibagi maksud saya
1250 sama dengan hasilnya itu negatif 95,8. Lanjut untuk mencari konstanta A-nya, yaitu langsung masukkan 75 dikurang 9,06 dikali 40 dikurang 9,06 dikali 40 hasilnya 362,4 dikurang negatif 95,8 dikali 3,0. Karena di sini kurang dan ketemu minus jadi plus, yaitu 207,4 hasilnya 00. Nah, jadi di sini untuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan 9,06 hasil dari B1. Kenapa A-nya tidak dimasukkan? Karena di sini 00. Artinya tidak ada nilainya. Kemudian tambah kurang karena di sini minus, hasil dari B2 minus, maka 95,8 X2. Lanjut untuk menghitung nilai korelasi ganda dari RY titik 12. Nah, kita masukkan nilainya. RY titik 12 sama dengan akar 67,6 dibagi 68. Hasilnya akar 0,9941. Akar dari 0,9941 itu hasilnya 0,997. Ini nilai dari korelasi ganda RY12. Nah, selanjutnya untuk koefisien determinasinya itu adalah KP sama dengan 0,997 dikuadratkan dikali dengan 100. Hasilnya 99,4%. Kemudian menentukan F hitung dan F tabelnya. F hitungnya nilainya seperti ini, 84,5, dan F tabelnya itu adalah dari taraf signifikansinya yang 0,05, maka diketahui F tabelnya adalah 19,00. Jadi kesimpulannya, karena F hitung yang nilainya 84,5 lebih dari F tabel yang nilainya 19,00, maka H0 ditolak. Artinya ada perubahan signifikan kualitas udara dan durasi penggunaan gadget itu mempengaruhi kualitas tidur. Nah, baik, studi kasus yang terakhir untuk analisis regresi berganda, yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah warna seragam dikonversi menjadi skor persepsi kenyamanan. Nah, dan jam masuk kerja itu formatnya 24 jam, apakah berpengaruh terhadap produktivitas pegawai yang diukur dengan skor supervisor. Nah, berikut ini tabel datanya. Tabel datanya itu berisi kolom pegawai, warna ini sebagai persepsi kenyamanan atau skor kenyamanan, yang variabelnya itu X1, jam masuk variabel X2, dan produktivitas itu variabel Y. Nah, masuk ke pertanyaan. Sama dengan yang sebelumnya, tentukan persamaan regresi bergandanya. Buktikan apakah ada pengaruh warna seragam dan jam masuk kerja terhadap produktivitas pegawai. Nah, yang pertama itu kita membuat hipotesis H0 dan H1-nya. H0-nya tidak ada pengaruh signifikan warna seragam dan jam masuk kerja terhadap produktivitas pegawai. Dan H1-nya ada pengaruh signifikan warna seragam dan jam masuk kerja terhadap produktivitas pegawai. Jadi yang kedua, hipotesis statistiknya itu H0 regresi sama dengan 0, H1 regresi tidak sama dengan 0. Yang ketiga, taraf signifikansinya sama, yang alfanya 5%. 4, uji yang digunakan adalah uji analisis regresi berganda. Kita lanjut. Kaidah pengujiannya itu, jika F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel maka H0 itu diterima. Nah, yang keenam, menentukan persamaan analisis regresi berganda. Di sini kita membuat tabel penolong terlebih dahulu, yaitu ini ada tambahan, ada X1Y, ada X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y2 dan Y kuadrat. Nah, di sini nilainya sama seperti sebelumnya. Ini itu diambil dari X1 dikali Y. X1-nya 70, Y-nya 88. Jadi 70 dikali 88 yaitu 660. Nah, 60 dikali 82 itu 4.920 dan seterusnya. Untuk X2 kali Y-nya juga 8 kali 88 itu 704, 9 kali 82 itu
38 dan seterusnya. Untuk X1 X2 nya juga begitu, 70 kali 8 hasilnya 560, 60 kali 9 hasilnya 540. Kemudian untuk X2 kuadrat itu X1 kuadrat itu X1 ini dikuadratkan, yaitu berarti 70 kuadrat, yaitu 70 kali 70. Begini hasilnya. Begitupun X2 kuadrat dan Y2 kuadrat. Kemudian di sini ada sigma atau jumlah dari setiap kolom. Lanjut memasukkan nilai statistik. Nah, di sini ada sigma. Kita cari nilai statistiknya menggunakan rumus yang nantinya akan berguna, akan kita pakai di pada saat mencari konstanta. Nah, oke, di sini sigma X1 kuadrat hasilnya 370. Penyelesaiannya seperti ini. Sigma X2 kuadrat hasilnya 2,8. Sigma Y kuadrat hasilnya negatif 29.908,8. Sigma X1 X2 sama dengan 3105 dikurang 355 dikali 44 per 5 sama dengan hasilnya adalah negatif 19. Lanjut untuk X2, rata-rata X2 itu hasilnya 8,8. Kemudian rata-rata X2 ini di pangkat 2 kan, yaitu hasilnya 77,44. Ada juga Y di rata-rata Y itu ada hasilnya 85,4. Rata-rata Y dikuadratkan hasilnya 7.293,16 itu. Selanjutnya kita tentukan nilai konstanta B1, B2 dan A-nya. Karena tadi saya sudah jelaskan cara penyelesaiannya dan rumusnya, maka di sini saya akan langsung menambahkan hasil dari B1 itu sendiri. Nah, hasil dari B1 adalah 0,244, B2-nya hasilnya negatif 3,556 dan A-nya adalah 99,33. Dan persamaan regresi bergandanya yaitu diisi berdasarkan hasil dari hasil dari masing-masing. Hasil dari A tambah B1X1 tambah B2X2. Nah, A-nya 99,33 ditambah B1X1-nya adalah 0,244X1 dan B2-nya adalah negatif minus 3 dikurang 556X2. Nah, selanjutnya menghitung nilai korelasi dari RY titik 12. Sama juga tadi karena saya sudah menjelaskan caranya, maka di sini saya akan langsung menambahkan jawabannya dari RY titik 12. Jadi nilai korelasinya adalah 0,996. Selanjutnya menghitung nilai F. Nilai F determinasinya adalah KP RY dikali 12 kuadrat dikali 100 sama dengan 0,996 akar 2 dikali 100%. Hasilnya ini. Selanjutnya menentukan F hitung dan F tabelnya. F hitungnya itu hasilnya 135,8, F tabelnya 19,00. Jadi kesimpulannya adalah karena F hitung yang hasilnya 135,8 lebih dari F tabel yang nilainya 19,00, maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan antara kenyamanan pegawai dan jam masuk kerja terhadap produktivitas pegawai. Seperti itu. Nah, baik, sekarang kita masuk di perhitungan Excel pada bagian analisis regresi berganda, studi kasus 1. Tentang motivasi belajar, X1-nya itu motivasi belajar, X2-nya minat belajar dan prestasi siswa. Nah, di sini kita mau cari tahu apakah ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruh antara motivasi belajar dan minat belajar ini terhadap prestasi siswa. Nah, yang pertama kita lihat di bagian persamaan regresi yang nilai koefisien dari X1 dan X2. Nah, di sini di X1 itu nilainya 0,387 dan nilai tersebut positif
yang artinya bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat. Begitupun sebaliknya. Sama halnya dengan koefisien X2, nilainya 0,507 dan dia bersifat positif. Dan nilainya itu positif, yang berarti juga jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat. Seperti itu. Lanjut di bagian kita lihat di uh, T hitung atau yang F ini. Nah, di situ 0,03 ini kan nilai signifikansinya ya, 0,03. Itu kurang dari alfa yang nilainya 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada pengaruh signifikan secara simultan atau secara bersamaan eh, antara antara motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi siswa seperti itu. Nah, perlu kita ketahui tentang uji T ini atau T hitung tadi yang sudah saya sebutkan bahwa tujuannya itu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel dependen terhadap eh, varia va- pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Nah, yang terakhir kita lihat lagi nilai koefisien determinasinya. Nah, nilai koefisien determinasinya adalah 0,652. 0,652 yang artinya eh, eh, ada sumbangan pengaruh dan dapat mendukung variabel eh, variabel independen terhadap variabel terikat. Seperti itu. Nah, kita lanjut di studi kasus 2. Nah, di studi kasus 2 ini itu membahas tentang apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh antara kualitas udara dan durasi main gadget terhadap kualitas tidur seorang mahasiswa atau ya, seorang mahasiswa. Nah, baik. Yang pertama kita lihat di syarat. Sini ada syarat yang menyebutkan bahwa p-value jika p-value kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh signifikan. Kemudian jika p-value lebih dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh signifikan. Nah, baik, kita lihat di sini, kita lihat di p-value, apakah memang apakah nilai p-value ini lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil? Nah, kita lihat di sini nilai dari p-value-nya adalah 0,00 yang artinya p-value ini kurang dari atau lebih kecil dari 0,5. Berarti memang betul bahwa ada pengaruh signifikan eh, terkait studi kasus yang dibahas ini. Nah, selanjutnya kita lihat di koefisien di sini. Nilai koefisien dari X1 dan X2-nya sama seperti tadi. Kita lihat apakah koefisien berapa nilai koefisien X1-nya itu berapa sih? Nah, karena di sini nilainya negatif 0,520, berarti ini ada kemungkinan bahwa menurun nilai variabel karena di sini disebutkan di syaratnya bahwa jika variabel X1 ataupun X2-nya meningkat maka variabel Y-nya juga ikut meningkat. Nah, tapi karena di sini variabel koefisien X1-nya negatif, jadi ada kemungkinan bahwa variabel Y-nya ini ikut turun dan tidak meningkat. Nah, baik. Kita lanjut di bagian signifikansi atau signifikansi atau eh, T hitungnya. Nah, T hitungnya ini kan nilai signifikansinya itu sebesar 0,001 yang berarti itu nilai signifikansinya lebih kecil atau kurang dari alfa yang nilainya 0,5 sehingga lagi dan lagi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara eh, variabel X1 yaitu kualitas udara dan variabel X2 yaitu durasi main gadget dan dan
terhadap terhadap kualitas tidur seseorang seperti itu. Jadi itu sangat mempengaruhi ya bahwa seberapa lama kita menghirup udara dalam ruangan itu dan seberapa lama kita main gadget dalam satu hari itu. Itu mempengaruhi kualitas tidur kita. Nah, untuk memperkuat bahwa memang betul ini itu pengaruhnya signifikan atau secara bersama-sama kita lihat di nilai koefisien determinasinya. Nah, itu sebesar 65,9% atau 0,659. Artinya itu mendukung atau kayak itu disebut sebagai sumbangan pengaruh karena kayak penguat penguat bahwa memang betul ada pengaruhnya dari studi kasus yang dibahas ini. Terakhir yang ketiga, studi kasus yang ketiga, ya studi kasus yang ketiga yaitu terkait apakah ada pengaruh signifikan antara warna seragam dan jam masuk kerja terhadap produktivitas pegawai. Mari kita cari tahu. Nah, dengan cara kita lihat di sama tadi di kriteria pengujian alfa 5%-nya, yaitu jika p-value-nya kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh. Begitupun sebaliknya kalau p-value-nya lebih besar atau lebih dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh. Nah, kita lihat di sini di p-value-nya. Nah, apakah 0,022 ini lebih besar daripada 0,05? Nah, eh, p-value-nya ini lebih kecil dari nilai alfa atau ini nilai 0,05 berarti ada pengaruh signifikan. Kemudian kita cari lagi persamaan regresinya. Di sini ada persamaan regresi yang nilainya yang di koefisien X1-nya itu, di koefisien X1-nya bernilai 0,244. Yang artinya nilai tersebut positif berarti jika variabel X1-nya meningkat, maka variabel Y-nya juga ikut meningkat. Maka itu artinya bagus dan itu ada pengaruhnya. Sedangkan di koefisien X2-nya ini bernilai negatif, yaitu negatif 3,556. Ya, berarti yang kemungkinan akan terjadi karena variabel X2-nya menurun, berarti ada kemungkinan variabel Y-nya juga ikut menurun seperti itu. Kita lanjut di perhitungan T hitungnya lagi. T hitungnya yaitu di sini sudah ada jumlah akhirnya yaitu T hitungnya adalah 0,007. Nah, 0,007 ini eh, adalah nilai signifikansi dan kita tahu bahwa memang 0,007 ini kurang dari atau lebih kecil dari alfa yang nilainya 0,05. Berarti dapat disimpulkan lagi bahwa variabel X1 yaitu warna seragam dan variabel X2 yaitu jam masuk kerja ini memang betul bahwa ada pengaruhnya terhadap variabel Y yaitu produktivitas pegawai. Untuk memperkuat hal itu, kita bisa lihat di nilai koefisien determinasinya bahwa memang sangat tinggi ya, sangat tinggi persentasenya dan itu memang bisa mendukung bahwa memang betul ada pengaruh signifikan yang terjadi di studi kasus yang ketiga ini yaitu tentang variabel tentang warna seragam dan jam masuk kerja itu ada pengaruhnya terhadap produktivitas pegawai. Seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Semoga jawaban dari tiap-tiap studi kasus yang saya jelaskan itu jawabannya benar dan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.